Oke, kita bahas ini yuk. Dalam perang modern, pertahanan udara itu kan segalanya. Tapi, gimana kalau ada senjata yang bisa menembus perisai paling kuat sekalipun? Nah, hari ini kita akan bedah senjata super baru dari Iran, yaitu rudal hipersonik Fatah 2. Coba lihat gambar ini. Inilah realitas perang zaman sekarang. Dan ini memunculkan satu pertanyaan penting. Apa mungkin perisai yang harganya selangit itu ternyata, ya, nggak berdaya sama sekali melawan ancaman yang harganya jauh lebih murah? Oke, pertama-tama kita perlu paham dulu nih lawannya. Sebuah jaringan pertahanan udara yang super canggih dan yang pasti luar biasa mahal. Kita lagi ngomongin biaya sistem pertahanan sekelas Iron Dome-nya Israel, 600 triliun rupiah. Coba bayangin, ini investasi yang masif banget yang tujuannya cuma satu, menciptakan rasa aman yang mutlak. Logikanya sebetulnya simple. Sistem-sistem ini tuh puncak teknologi pertahanan, semacam gelembung pelindung. Tujuannya adalah superioritas total di udara, biar aman dari ancaman-ancaman konvensional. Tapi, seperti yang bakal kita lihat, logika ini punya satu celah yang sangat fundamental. Nah, sekarang kita lihat gimana caranya celah itu dieksploitasi. Inilah yang disebut konsep serangan asimetris. Jadi, apa sih perang asimetris itu? Gampangnya gini. Ini tentang mengubah aturan main, bukan lagi adu kuat lawan kuat, tapi pakai akal untuk melawan kekuatan. Intinya adalah mencari titik lemah dalam sistem yang kelihatannya sempurna. Dan inilah titik lemah terbesarnya, ekonomi. Simpelnya, nggak masuk akal kan menembakkan rudal pencegat seharga miliaran rupiah cuma buat jatuhin drone yang harganya 200 juta? Secara matematis saja, ini strategi yang pasti kalah. Penyerang bisa kirim ratusan ancaman dengan biaya yang sama untuk satu tembakan balasan dari pihak yang bertahan. Kutipan ini ngejelasin semuanya. Sebuah perisai mau sekuat apapun, ya akhirnya bakal jebol juga kalau dihujani serangan terus-menerus. Sistem paling canggih di dunia pun bakal runtuh kalau ditekan oleh serangan massal yang murah meriah. Disinilah Iran masuk ke dalam cerita dengan ketapel versi modernnya, sebuah senjata yang emang dirancang khusus untuk memanfaatkan kelemahan ini. Nah, ini dia, Fatah 2. Ini bukan sekedar rudal biasa loh. Ini adalah sebuah lompatan teknologi yang dirancang untuk mengubah kestabilan kekuatan secara drastis. Terus, apa yang bikin rudal ini begitu spesial? Ini adalah Hypersonic Glide Vehicle atau HGV. Bayangin deh, ada roket yang setelah mencapai puncak lintasannya, dia ngelepasin semacam pesawat luncur yang bisa bermanuver lincah banget menuju targetnya. Jadi susah dilacak dan ya, hampir mustahil dihentikan. Seberapa cepat? Mach 15. Itu 15 kali kecepatan suara, lebih dari 18.000 km per jam. Dengan kecepatan segitu, sistem pertahanan hampir nggak punya waktu buat bereaksi. Dan jangkauannya diperkirakan bisa sampai 2.000 km. Jarak segitu udah lebih dari cukup untuk menjangkau target-target kunci di seluruh Timur Tengah dari Iran, termasuk ya Israel. Nah, karena kemampuannya yang luar biasa ini, rudal ini dapat julukan hantu. Dia bisa terbang di bawah deteksi radar dan bermanuver secara nggak terduga yang membuatnya hampir mustahil buat diprediksi sama sistem pertahanan yang ada sekarang. Ini yang jadi pertanyaan paling penting kan? Apakah senjata ini beneran nggak bisa dihentikan sama sekali oleh teknologi yang ada saat ini? Tabel ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Rudal balistik biasa itu terbang dengan lintasan melengkung yang bisa ditebak, kayak bola yang kita lempar. Nah, Fatah 2 ini di sisi lain gerakannya kayak curveball, bolanya pelempar bisbol profesional yang lintasannya berubah-ubah. Sistem pertahanan saat ini dirancang buat nangkap bola lurus, bukan curveball. Analogi ini pas banget kan? Sistem pertahanan yang ada sekarang itu dirancang buat menghadapi ancaman yang bisa diprediksi, si bola meriam tadi. Mereka sama sekali nggak siap buat ngadepin ancaman yang cerdas dan lincah kayak bola curveball. Jadi, kuncinya tuh bukan cuma soal kecepatan, tapi kombinasi antara kecepatan dan manuvernya yang nggak bisa ditebak. Ini maksa komputer pertahanan untuk main tebak-tebakan, dan dalam pertarungan secepat ini, kalau menebak, ya artinya kalah. Lantas, apa artinya semua ini kalau kita lihat dari gambaran yang lebih besar? Ini bukan lagi cuma soal satu senjata baru. Ini soal pergeseran fundamental dalam aturan main peperangan itu sendiri. Istilah game changer ini mungkin udah sering kita dengar ya, tapi untuk kasus ini beneran pas banget. Kehadiran Fatah 2 ini memaksa setiap ahli strategi militer di seluruh dunia untuk mikir ulang cara kerja pertahanan dan serangan. Ini membawa kita ke sebuah teori strategis yang namanya entropi sistem pertahanan. Idenya simpel aja sebetulnya. Semakin kompleks dan mahal sebuah sistem, semakin gampang dia dikalahkan oleh ancaman-ancaman kecil yang jumlahnya banyak, murah, dan sederhana.
Ibaratnya, benteng super canggih pun akhirnya bakal runtuh kalau dilempari batu terus-terusan. Pada akhirnya, kekacauan akan menang. Dan ini dampak psikologisnya. Kalau satu pihak punya senjata yang nggak bisa dihentikan oleh pihak lain, keseimbangan kekuatan langsung berubah drastis. Ini menciptakan ancaman yang disebut keruntuhan strategis, di mana perisai pertahanan jadi nggak relevan lagi, bahkan sebelum satu rudal pun ditembakkan. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Pertama, perisai super mahal itu ternyata punya kelemahan. Kedua, teknologi hipersonik memanfaatkan kelemahan itu dan secara efektif mengakhiri era dominasi pertahanan. Keunggulan sekarang balik lagi ke tangan penyerang, yang artinya aturan dasar keamanan global sedang ditulis ulang di depan mata kita semua. Ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan besar. Di dunia di mana perisai yang sempurna itu udah nggak ada lagi, gimana caranya sebuah negara bisa merasa aman? Apa yang akan menggantikan doktrin pertahanan yang tak terkalahkan? Nah, itulah tantangan yang sedang dihadapi para pemimpin dunia saat ini.